Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa ya talabah? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Mada darsul ana? Hayya bina nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu samada ala nabi khadiri man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghayra mubtadi' wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibillahi 'ishrina sifat wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qadimun wali wa waliyun wahad qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'un bil basir wal muhtadimu lahu sifatun sab'atun tantazimu. Oke, sampai sini dulu. Sampai di bait ke 8. Tadi kita baru sampai bait 6 kan? Iya. Sudah kita jelaskan baru sampai bait 6. Coba kita ulangi dulu. Dari bait pertama, Abda'u bismillahi. Saya memulai dengan mengucapkan lafaz Allah bismillah. War-Rahman, dan juga dengan asma Allah yang Maha Ar-Rahman, Maha Pengasih. Wabir-Rahim, dan yang Maha Penyayang. Daimil ihsani, juga yang selalu memberikan kebaikan. Daimil ihsan, daim artinya dawam, selalu, terus menerus, tidak pernah berhenti. Ya, dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita nikmat yang begitu banyak, yang ketika kita menghitungnya kita tidak akan bisa menghitungnya. Baik, kedua, alhamdulillah, maka segala puji bagi Allah. Al-Qadim, Al-Qadim yang Maha terdahulu. Artinya terdahulu berarti tidak ada yang mendahului Allah. Allah Maha Awal. Al-Qadim Al-Awwal, yang Maha pertama, yang duluan ada. Al-Akhir, begitu juga ketika yang semuanya nanti musnah, mati, yang hancur, Allah tetap abadi. Al-Akhir. Kemudian bila tahawul, tidak ada perubahan selamanya. Selanjutnya, summa salatu wassalamu sarmada, kemudian salawat dan salam sarmada selalu tercurahkan ala nabi, kepada seorang nabi. Siapakah itu? Khairi man qad wahada, yaitu nabi yang mengesahkan Allah, yang sebaik-baik orang yang mengesahkan Allah, sebaik-baik nabi yang mengesahkan Allah, atau sebaik-baik orang yang mengesahkan Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bait keempat,
wa alihi, dan keluarganya Ali Muhammad, wa alihi, dan ini itu kembali kepada Nabi Muhammad. Dan keluarga Nabi Muhammad siapa? Istri-istrinya. Berapa istrinya Nabi? 11, ada yang bilang 11, ada yang bilang 9 ya. Nanti ada ya nama-nama istrinya Nabi siapa aja. Anaknya, ada berapa anaknya? 7. Ada 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Cucunya Hasan dan Husain. Ya, anak dari siapa? Dari ibunda Fatimah dan Ali, Sayyidina Ali. Itu keluarganya Nabi, wa sahbihi, dan juga para sahabatnya. Siapa sahabat Nabi? Banyak. Yang pertama masuk Islam siapa? Abu Bakar As-Siddiq, yang pertama kali mengimani apa yang dibawa oleh Nabi. Siapa lagi? Ali, keluarganya masuk sahabat juga. Sahabat itu siapa sih? Mereka adalah orang yang beriman kepada Allah dan pernah bertemu Nabi di satu zaman, pernah ketemu. Ya, walaupun di satu zaman tapi nggak pernah ketemu, nanti disebutnya tabi'in. Ya, sahabat adalah orang yang beriman yang bertemu dengan Nabi, berjumpa walaupun sebentar. Ya, pernah berjumpa dengan Nabi walaupun sebentar, bukan dalam mimpi, dalam kehidupan nyata. Ya, kalau dalam mimpi mungkin sampai sekarang mungkin banyak orang yang bisa berjumpa dengan Nabi di dalam mimpinya. Kenapa? Karena Nabi tidak bisa diserupakan. Setan, iblis itu tidak bisa menyerupakan Nabi. Iblis bisa menyerupakan orang tua kita, bisa menyerupakan keluarga kita, siapapun, tapi iblis tidak bisa menyerupakan Nabi dalam mimpi. Kalau kita bertemu dengan Nabi Rasul, dengan Nabi Muhammad dalam mimpi, maka itulah Nabi. Oke, dan tentunya ada ciri-cirinya. Itu sahabat wa alihi wa sahbihi wa man tabi'in, dan juga orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi. Sabilul haq, itu jalan agama yang benar. Ini nggak ditulis artinya, kita nggak lupa lagi. Orang harus disuruh. Sabilul haq ghairu mubtadi. Ustaz sudah jelaskan ghairu mubtadi apa artinya kemarin. Bahkan sering mendengar kata bid'ah, sering bid'ah, bada'ah, atau sesuatu yang dibuat, sesuatu yang baru. Allah badi'us samawati wal ard, Allah adalah pencipta langit dan bumi. Badi' itu dari kata bada'ah. Bada'ah itu adalah menciptakan sesuatu yang baru, yang tadinya nggak ada jadi ada. Agama kita ketika Nabi SAW diutus, ayat yang terakhir turun apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Hari ini kata apa? Nabi menyampaikan firman Allah hari ini. Ya. Al-yawma akmaltu lakum, aku telah menyempurnakan bagimu agamamu. Artinya agama Islam sudah sempurna, nggak perlu ditambah subuh 2 rakaat jadi 3 ya, menambah sholat subuh ya, biar kelihatan soleh, nggak bisa ya, jadi 4 rakaat nggak bisa. Subuh tetap 2 rakaat ya. Kalau subuh 4 rakaat kalian berubah jadi 5 rakaat atau 6 rakaat nggak boleh. Itu bid'ah ya, dan lain sebagainya. Tidak boleh diciptakan hal baru dalam agama. Itu semuanya sudah ditentukan. Ghairu muqtadi. Ghairu muqtadi artinya tidak boleh. Apa tadi ghairu? Ghairu itu tidak. Muqtadi diperbarui. Apa tadi Pak?
diperbarui. Jadi menciptakan sesuatu yang baru. Jadi, nah itu bait berapa? 4. Dan selanjutnya, wasyadu fa'alani wujudil ma'rifah, dan setelah itu maka ketahuilah, kata Syekh Ahmad Al-Marzuki Nazim, beliau berkata, fa'alam, ketahuilah, diwujudil ma'rifah, dengan kewajiban untuk mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah. Selanjutnya, min wajibin lillahi isrina sifat. Yang wajib diketahui dari sifat-sifat Allah paling tidak ada 20 paling tidak. Kemarin sudah Ustaz jelaskan apa di batas 20. Fallahu mawjudun, maka Allah itu yang pertama sifatnya adalah mawjud. Apa artinya mawjud? Ada. Mawjud. Qadimun, terdahulu. Baqi, kekal. Mukhalifun lil khalqi. Mukhalifun lil khalqi. Mukhalif artinya berbeda. Berbeda dengan makhluk. Tuhan nggak boleh sama dengan makhluk. Ya, berbeda. Makhluk penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kekurangan, sedangkan Allah tidak punya kekurangan. Allah maha sempurna. Ya. Allah maha segalanya. Mukhalifun lil khalqi bil itlaq, secara mutlak. Wa qa'imun, yang kelima, sifat yang kelima adalah qa'im. Dia harus berdiri tegak. Apa? Qa'im, ya. Tidak tidur boleh. Qa'im, berdiri tegak. Ghani, maha kaya. Allah punya segalanya, ya. Bahkan nikmat yang kita terima di dunia ini itu kalau diibaratkan, ibaratnya adalah ketika kita memasukkan telunjuk kita ke laut, terus kita angkat, ada yang menetes, itulah rahmat Allah yang diturunkan di bumi. Sedangkan yang belum diturunkan sebanyak lautan terus. Artinya apa? Nikmat yang kita lihat begitu banyak ini, ya, yang kita aja nggak bisa ngitung, ya, sampai kapanpun, sampai secerdas apapun manusia tidak akan pernah bisa menghitung nikmat-nikmat Allah yang ada di dunia. Itu baru nikmatnya, rahmat yang sedikit. Nanti kapan yang diberi semuanya? Nanti ketika di surga. Jadi di surga baru diberikan rahmat itu. Ya, makanya surga itu adalah mala'inul ra'at. Gak pernah orang bisa melihat, walaupun ada di surat Al-Waqiah, di surat-surat yang lain tentang gambaran surga, itu baru hanya sebatas pendengaran. Keindahannya, kenikmatannya itu akan lebih nikmat daripada dunia. Ya, mala'inul ra'at wala udhunun sami'at. Gak pernah didengar manusia. Keindahannya nggak sampai, ya. Wala khatara fi qalbi basar, dan juga tidak pernah terbetik dalam hati sanubari manusia bagaimana keindahan surga yang sesungguhnya. Kita baru hanya sekedar membaca, mendengar, itu pun bayangan kita akan sangat terbatas sekali. Selanjutnya, Ghani, ya, Allah Maha Kaya. Wa wahidun, dan Allah Maha Esa. Nggak boleh ada yang selain Allah, ya. Tuhan nggak mungkin ada dua. Kalau Tuhan ada dua, apa yang terjadi? Yang satu mau mataharinya dari sebelah timur, yang satu mau dari sebelah barat, misalkan, ya. Mataharinya harus dua, bulannya harus dua, ya, dan lain sebagainya. Ribut nanti Tuhan dan Tuhan, kan nggak mungkin, ya. Maka wajib memiliki sifat Esa. Kalau ada Tuhan tiga,
Dua ribut dan berantem, apalagi tiga. Mustahil. Ya. Kalau ada dua pun kembali lagi kepada yang ini mana yang lebih dahulu. Gak mungkin dua-duanya langsung ujuk-ujuk. Ya. Selanjutnya qadir. Qadir artinya mampu, maha segalanya. Ya. Qadir artinya apa? Mampu, maha menguasai, maha melakukan segalanya. Qadir. Muridun, maha memiliki keinginan, menciptakan ini, menciptakan itu, memasukkan hamba ke surga, memasukkan hamba ke neraka. Itu adalah muridun, kehendak Allah memberikan nikmat, memberikan musibah. Alimun, maha mengetahui sifat Allah, bahkan sampai daun yang jatuh ya di kegelapan pun itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terbatas pengetahuan kita, penglihatan kita terbatas, kita nggak tahu nih ada berapa daun yang jatuh. Allah maha tahu. Bahkan sampai daun yang jatuh di tempat kegelapan pun Allah maha mengetahui. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Ya, itu pengibaratan maha mengetahui Allah. Bikulli syai, dengan segala sesuatu. Bait ke-8, Sami'unil Basir. Sami'un. Yang berapa nih, sifatnya berapa nih? Coba dihitung lagi. Yang pertama apa? Mawujud, qadim, baqi, mukhalifun lil khalqi. Terus qaim. Terus qaim apa? Qaimul ghani, wahid. Terus wahid, wahai. Oh, hai tadi ketinggalan tuh, ada yang ketinggalan, yang ke-10 yang ketinggalan. Hai, hidup, maha hidup. Bahkan Allah menghidupi sesuatu, ya, menghidupi segala sesuatu. Qadir yang ke-11, qadir. Apa tadi qadir? Mampu segalanya. Murid, memiliki kehendak. Ya. Alim, mengetahui. Bikulli syai'in, dengan segala sesuatu. Udah berapa? 13. Yang ke-14, Sami'unil Basiru wal mutkallimu. Di sini tulisannya wal mutakallimu, betul, tapi kita nanti bacanya wal mutkallimu. Disukunin. Kenapa disukunin? Itu untuk menyesuaikan ketukan. Ya. Sami' artinya maha mendengar, Al-Basir maha melihat, Al-Mutakallimu yang maha berbicara. Lahu sifatun sab'atun tantazimu. Oke? Coba dihitung lagi dari pertama. Yang pertama apa? Maujud. Terus lihat. Ini lihat, maujud. Terus qadimun, ayo. Maujudun. Terus qadim yang kedua, baqi yang ketiga, mukhalifun lil khalqi yang keempat. Terus yang kelima, qaimun. Yang keenam, ghani. Yang ketujuh, wahid. Yang ke-8, hai. Wahidun wahai. Yang ke-9, qadir. 10, murid dulu. Muridun, murid. Yang ke-11, alimun bikulli syai'. Yang ke-12, sami'un
13. Basir. Yang ke-14 mutakallimu, al-mutakallimu. Selanjutnya ada 7 lagi ya. Ada 7 lagi yang disusun. Yang pertama faqudratun, iradatun, sam'un, basar, hayatunil ilmu, kalamunil basar. Itu sifat-sifat Allah yang melengkapi menjadi 20 sifat. Qudrah dari kata tadi qadir. Qadir yang memiliki kehendak. Qudrah adalah sifatnya. Terus iradah dari kata muridun. Muridun yang maha memiliki kehendak. Iradah adalah kehendak itu sendiri, kehendaknya. Sam'un, pendengaran. Basar, penglihatan. Haya dari kata hayy. Hayy yang maha hidup. Kalau haya sifatnya hidup. Ya, al-ilmu al-alim. Alimun bi kulli syai'. Kalam dari mutakallim. Berapa tuh? Qudrah, iradah, sam'un, basar, haya, ilmu, kalam. 6 tambah 14 jadi 20 sifat. Ya. Udah, berarti kita udah masuk di bait ke-9. Nah, kita ulangi dari awal. 1, 2, 3. Ditambahin nun kecil, hayatunil. Ditambahin nun kecil kayak di sini tuh, kayak di kalam mustamar. Hayatunil. Ini baik ke 9 ya. Yang kedua hayatu al-ilmu. Ini bacanya jadi hayatunil, tambahin nun. Oke, sampai situ dulu. Kita masuk ke bahasa Arab sekarang.